Hello good listeners, podcast Omong Talks. Welcome to Omong Talks. Halo Sobat Sebaya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Safitri Mufaidah, akan membersamai teman-teman nih dalam podcast Mindfulness Eating pada remaja terkait penggunaan smartphone pada saat makan. Tapi, supaya seru, tentunya aku podcast nggak sendiri dong. Tentunya ada yang menemani dan akan kita cari nih informasi dari beliau. Nah, kira-kira dari siapa ya? Boleh nih Kak, kenalan. Oke, hai. Kenalkan, aku Bella, praktisi psikologi. Jadi hari ini, di hari yang cerah ini, aku berkesempatan untuk sama Fitri untuk ngobrol nih tentang mindfulness eating. Topik yang menarik. Iya nih, kita kayak mulai bertanya-tanya nih Kak, aku mindfulness eating tuh apa sih gitu ya, mulai tanya-tanya nih Kak. Tapi sebelum tanya-tanya nih Kak, ngomongin soal makan ya Kak. Sekarang itu kan anak-anak muda nih Kak, termasuk aku tuh ketika makan, kita biasanya kayak sambil HP-an gitu, smartphone-an, difoto dulu, terus habis itu kayak sambil scroll-scroll HP, scroll TikTok, YouTube. Nah, sebenarnya itu tuh berdampak nggak sih Kak dalam kehidupan kita gitu? Ya, karena kan memang kita besar ini, maksudnya semakin kesini kan kemajuan teknologi semakin berkembang ya. Jadi seolah kita itu tanpa disadari kebawa keadaan untuk yang namanya multitasking. Jadi kayak nggak bisa fokus untuk makan, ya makan aja. Kalau zaman dulu kan nggak ada gadget, nggak ada smartphone kayak gitu kan. Jadi kalau makan ya benar-benar makan atau mungkin sambil ngobrol kayak gitu kan, hanya ngobrol aja. Tapi kalau sekarang makan, ada orang misalnya ada partner makannya kayak gitu kan, tapi sendiri-sendiri gitu kan, main HP kayak gitu. Jadi dampaknya ya pasti berdampak ya, karena kan multitasking itu kita tahu bahwa nggak selamanya multitasking itu baik kayak gitu. Jadi ada kalanya multitasking tuh bawa yang benar-benar dampak buruk kayak gitu. Oh, jadi itu kalau makan sambil main HP itu sebenarnya masuk multitasking gitu ya Kak? Kalau dibilang benar-benar 100% multitasking, karena kan sekarang ini kalau apa ya, makan kayak nggak ada HP, nggak difoto dulu, nggak scroll gitu, ya kurang afdol, nggak update. Iya, nggak update itu. Kan? Nah, jadi sebenarnya untuk foto dulu, update dulu ya nggak apa-apa gitu. Tapi experience of eating itu yang kita mau bahas. Jadi bukan berarti nggak boleh mindful eating tuh nggak boleh pegang gadget sama sekali, benar-benar strict makan, nggak gitu juga gitu. Oke, udah sedikit di ini nih Kak, soal mindfulness eating nih Kak. Itu sebenarnya apa sih Kak? Apa ya tadi yang dikatakan nggak boleh sambil main HP terus Kak atau gimana? Itu sebenarnya apa sih Kak? Kalau dari aku sendiri sebagai anak remaja nih ya, kayak masih mindfulness ya oke, kesadaran doang, tapi kalau berkaitan dengan makanan itu seperti apa ya Kak? Oke, kalau kita bahas satu-satu dulu ya kayak gitu. Kalau kita bicara mindful atau mindfulness itu artinya kesadaran penuh. Nah, pada dasarnya otak manusia itu tanpa disadari ke programnya itu sangat mudah memikirkan yang tidak terjadi saat itu. Jadi di masa lalu atau masa depan kayak gitu. Nah, kalau tidak dilatih itu kita misalnya makan sambil mikirin yang kemarin aku gini atau oh nanti aku mau ngerjain ini. Itu artinya nggak mindful kayak gitu. Jadi mindfulness itu kesadaran penuh, present, hadir saat itu gitu. Jadi kan kita ini ada kalau apa dibagi bagan gitu kan, ada 3. Masa lalu, sekarang, sama yang masa akan datang kayak gitu. Mindfulness itu bicara yang present ini, sekarang kayak gitu. Nah, ini yang butuh benar-benar dilatih, kesadaran penuh atas apa yang ada di depanmu sekarang, saat ini. Nah, berkaitan dengan makan kayak gitu kan. Kalau Safitri sendiri gimana Kak? Kamu ceritain dulu experience-mu makan tuh gimana? Nah, kalau aku sendiri nih Kak ya, waktu makan nih, mungkin teman-teman Sobat Sebaya juga sama ya, karena kita anak muda nih, Gen Z ini katanya tuh
Jadi kalau makan udah datang nih makanannya, yang pertama kali aku lakukan tuh ambil HP dulu, difoto dulu, udah pas belum ya nih, kalau kurang pas berdiri dikit kayak nunggu dulu kita belum makan, habis itu kita post di story dulu. Jadi kayak ngerasa iya sih makanannya dianggurin dulu gitu loh. Tapi kita ngerasa kayak karena kebiasaan deh, jadi kebiasaan foto sebelum makan tuh jadi ya udah aku foto dulu, kalau nggak di foto tuh kurang afdol gitu Kak kalau buat itunya. Dan ya secara Saat makannya gimana saat makan? Kalau saat habis foto terus habis foto makan satu suap, aku makan dulu ya. Iya kan misal sama teman, habis tuh buka YouTube, buka TikTok, sambil makan udah gini fokusnya ke HP-nya. Jadi experience of eating-nya cuma masuk mulut aja. Mulut aja. Jadi gitu. Oke. Jadi kamu nggak ngerasain itu teksturnya, aromanya, lala itu enggak ya? Mungkin nggak sedetail itu Kak. Kayak ya udah lebih kalau misalnya nonton sambil nonton drakor gitu ya. Jadi fokusnya ke drakor sebenarnya. Tiba-tiba makannya udah habis aja. Itu gimana tuh Kak? Nah, berarti ada orang bilang aku makan sambil nonton. Iya. Atau kamu nonton sambil makan, yang mana? Kayaknya aku nonton sambil makan, kan saya nggak sadar makanannya udah habis. Betul, terus ujung-ujungnya kita nggak paham ini komposisinya memenuhi diri atau enggak, kayak gitu. Nah, itu yang sering kali terjadi. Tanpa disadari itu jadi suatu kebiasaan, kayak gitu. Jadi sekarang kita berada di era yang ngapain sambil makan, bukan makan sambil ngapain. Kalau makan misalnya, oke, aku makan sambil mendengarkan musik. Kita bisa atur nih komposisinya. Berarti 80% fokusku adalah di makanan. Musik itu jadi backsoundnya. Contohnya, kayak aku kerja di ruangan kan, kadang makan siang sendiri di ruangan sendiri. Otomatis nggak mau dong aku kayak krik-krik kayak gitu. Jadi aku nyalain YouTube untuk ada teman, ada suara. Tapi fokusku adalah di makan kayak gitu. Oh ya, ini aku hari ini makan ini, menunya adalah ini, ada nasinya, ada lauknya, ada ininya kayak gitu. Oh, baunya, aromanya gitu. Jadi sebenarnya mindfulness eating itu adalah berpikir sebelum makanan itu masuk ke tubuhmu. 1, 2, memilih makanan yang masuk ke tubuhmu. 3, jumlahnya sebanyak apa. Jadi benar-benar kesadaran penuh saat kamu makan, aromanya, teksturnya. Bahkan kalau lebih dalam lagi, kalau kita sudah bahas mindful gitu ya, kamu akan lebih berpikir, oh ini yang menyiapkan luar biasa ya, rasanya enak, chefnya hebat misalnya gitu. Bahkan mungkin sampai lebih jauh lagi, ya ampun nasinya ini pulen banget ya, keren memang petani-petani Indonesia. Jadi lebih ke arah punya apa ya, grateful gitu ya, rasa bersyukur saat kamu makan. Jadi benar-benar mindful eating itu adalah ketika kamu sadar penuh atas apa yang kamu makan kayak gitu ya. Komposisinya, kemudian rasanya, teksturnya kayak gitu. Bagaimana kamu bisa punya feeling of gratitude ketika kamu makan. Oh gitu. Mungkin selama ini ya Kak, aku mungkin teman-teman juga merasa bahwa terjadi kesalahan berpikir nih, bukan makan sambil nonton, tapi malah nonton sambil makan. Karena iya sih tiba-tiba makanannya udah habis dan nggak membahas soal makanan itu, nggak tahu apa yang kita makan, udah kayak masuk aja gitu. Nah itu yang jadi makanya remaja-remaja sekarang mungkin ya kecil-kecil misalnya udah ada diabetes misalnya, gulanya tinggi atau malah kolesterol kayak gitu ya kan. Makanan sekarang yang fast food cepat-cepat semuanya goreng-goreng, dan yang goreng tuh yang enak. Kemudian yang makin dipakai minyaknya dipakai goreng berkali-kali itu makin enak kayak gitu. Jadi maunya yang simple, maunya yang gampang, kemudian tanpa memperhatikan komposisinya. Jadi masih remaja, masih muda, tapi sudah punya berbagai macam
penyakitnya. Iya, so sad sebenarnya. Wah, aku agak sedikit terpanggil Kak, karena kebetulan aku juga anak kos yang bener tadi carinya yang fast food, yang cepat, yang goreng-gorengan, terus juga kayak secara kayak kan sebagai anak kos tuh mager gitu loh Kak, Iya, untuk masak udah capek gitu, kayak udah beli yang pinggir jalan aja apa gorengan, bakwan, telur gitu. Nah langsung dimakan. Nah sebenarnya ada nggak sih Kak? Kadang tuh aku juga ngerasa gini Kak, ngerasa kok berat badanku naik ya, tiba-tiba kayak turun drastis banget. Terus juga perut aku tuh sakit gitu. Nah itu tuh sebenarnya berkaitan nggak sih Kak sama pola makan aku itu sendiri gitu? Betul, saat kita belajar atau melatih diri kita mindful, kita tahu kebutuhan kita, gitu ya. Kita tahu komposisi tubuh kita, gitu ya. Komposisi saat makanan itu masuk ke tubuh kita. Jadi nggak ada tuh maksudnya kita bisa mengantisipasi kita punya misalnya. Terus habis gitu nggak ada tuh rasa guilty feeling ya. Ngerti gak sih remaja zaman sekarang? Aku pengen makan ini. Terus habis makan, aduh, salah aku makan ini. Iya, Oke, semuanya menyesal habis makan. Itu sebenarnya kamu nggak mindful, saudara, kayak gitu. Kalau kamu mindful, kamu nggak rasa guilty feeling tuh perlahan itu akan lenyap kayak gitu. Karena apa? Karena kamu makan itu adalah sesuatu hal yang membahagiakan, yang menyenangkan untuk tubuhmu jadi sehat kayak gitu. Jadi dengan kamu tadi mindful eating tadi, satu aware dengan apa yang masuk ke tubuh, dua paham kebutuhan tubuh kayak gitu ya, berpikir dulu jumlahnya sebanyak apa, nggak yang asal gitu. makan. Asal makan aja, yang penting makan, nggak kayak gitu ya. Jadi kalau kita bisa mindful eating gitu ya, kita bisa bahagia untuk makan gitu kan. Kemudian kita punya postur tubuh yang ideal. Kemudian juga dijauhkan dari sakit penyakit kayak gitu ya, karena kita sadar gitu. Kalau misalnya kayak tadi Safitri bilang, aku kan anak kos ya Kak, mager, maunya makan yang cepat-cepat aja. Nah, kalau misalnya kamu mindful, kamu melatih untuk mindful, maka kamu akan berpikir ulang. Oke, aku ini cepet-cepet sehat nggak buat tubuhku? Boleh loh, makan gorengan tuh boleh. Bukan nggak boleh sama sekali. Ya, kita nggak strict yang benar-benar eat clean kayak gitu. Itu buat remaja kayaknya susah ya untuk mencapai itu. Tapi dimulai dari kesadaran dulu gitu loh. Aware yang masuk ke tubuh. Oke, aku hari ini makan goreng. Besok kamu mau makan, kamu mikir dong. Ya aku kemarin udah makan goreng, masa hari ini aku makan lagi, aku tak coba cari sayur asem aja deh, atau aku cari sayur sop aja deh, kayak gitu. Atau aku rebus telur aja deh misalnya. Terus besoknya, oh kemarin aku sudah makan sop sama rebus telur, aku hari ini mau makan apa ya. Jadi lebih ke arah aware gitu kan, sadar apa yang mau masuk ke tubuh gitu. Oke, jadi tuh mindful itu lebih ke kesadaran atas apa yang masuk ke dalam tubuh ini. Itu first step ya. Itu langkah awalnya seperti itu. Nah, ada nggak sih Kak tipsnya menumbuhkan rasa oke, aku harus aware. Itu ada nggak sih langkah-langkahnya? Ya misal nih aku sebagai anak kos juga, gimana sih langkah awal aku untuk menumbuhkan itu semua gitu? Oke. Tindakannya apa aja sih yang perlu aku lakukan? Pertama adalah memikirkan dampaknya, kayak gitu. Oh, dibilang masih muda kan, masih sehat ya, gitu kan, nggak ada penyakit gitu ya. Kalau aku boleh sharing gitu ya, suami aku itu dia ngekos juga gitu kan dulunya waktu zaman kuliah kayak gitu. Dia sangat tahu bagaimana cowok kalau ngekos makanannya kayak gimana aja gitu kan. Nah, suatu kali kita itu tes kesehatan. Jadi aku tuh punya bucket list gitu kan. Before 30, aku tuh mau benar-benar full medical check up kayak gitu. Nah, suami aku itu agak anti, jadi aku tuh encourage dia, lah medical check up. Enggak loh, nggak apa-apa, memang nggak apa-apa kayak gitu, memang kelihatannya tuh sehat gitu ya. Apalagi cowok tinggi besar itu kan
seger gitu ya rasanya. Terus habis gitu berjalannya waktu, singkat cerita aku berhasil untuk membujuk dia medical check up. Akhirnya kita medical check up bersama kayak gitu. Terus ternyata so sad, hasilnya itu di luar dari dugaan kita kayak gitu, terutama suami aku kayak gitu ya. Singkat cerita hasilnya kurang bagus gitu kan, kemudian disuruh tindakan lanjut, maksudnya periksa lebih lanjut. Ternyata setelah periksa lebih lanjut itu ditemui namanya fatty liver. Apa itu? Perlemakan hati kayak gitu. Jadi banyak lemak, intinya banyak lemak di hati karena makan kayak gitu. Jadi dari saat itu karena udah kejentok ya, semoga cerita ini menyadarkan teman-teman jangan sampai kejentok dulu. Jadi dijaganya dari sekarang gitu ya. Kemudian tapi memang nggak parah kayak gitu, bisa berubah dengan pola makan gitu kan, dan olahraga. Akhirnya yaitu tadi menjaga pola makan kayak gitu kan, nggak strict yang dietnya tapi menjaga pola makan. Dan sebenarnya tanpa disadari suami aku tuh berlatih yang namanya mindful. Kalau dulu pengen makan apa ya makan. Ya. Katakanlah aduh aku stres banget, capek di kerjaan, capek di kuliah, pengen bebek misalnya. Nggak salah loh makan bebek. Enak banget gitu kan. Pengen bebek goreng ya udah langsung beli makan gitu kan. Tapi semenjak melatih langkah awalnya aware dengan apa yang masuk ke dalam tubuh, jadi setelah hasil itu keluar dan kita decide untuk oke, kita perbaiki ya pola makan kita kayak gitu. Akhirnya waktu suatu kali kita mau udah lagi pengen tuh makan bebek gitu kan, dan kita langsung mikir kayaknya nggak pas deh kita makan bebek kayak gitu. Ya udah, jadi makan tanpa emosi ya, maksudnya melibatkan emosi itu artinya tanpa kamu stres. Kadang kan kita ada yang kalau stres itu mau makan aja rasanya, atau ada juga yang kalau saat stres justru malah nggak mau makan kayak gitu, atau malah cari makanan yang benar-benar bisa memuaskan. Tapi ternyata tuh nggak memuaskan kayak gitu, itu hanya menyalurkan aja. Jadi kalau mindful eating itu makan with kayak apa ya, feeling of, bukan yang emosi-emosi, mengalihkan emosi kayak gitu, tapi makan yang benar-benar oh ini karena aku perlu, ini karena aku butuh. Nah dari sejak saat itu aku dan suami kayak gitu ya, kita perbaiki pola makan. Dan bersyukurnya suami aku turun 9-10 kilo kayak gitu ya. Jadi mindful eating itu benar-benar sangat berdampak. Dimulai dari langkah pertama adalah aware apa yang masuk ke dalam diri kita. Kemudian setelah itu experience of eatingnya dong, Ketika makannya. Nah kalau tadi kan bicaranya nonton sambil makan, tapi ngomongnya aku makan loh tapi sambil nonton. Padahal fokusnya di tontonannya gitu ya. Jadi nggak memperhatikan ini teksturnya, aromanya. Nah yang kedua adalah kita perlu untuk itu tadi apa, experience of eatingnya. Jadi saat makan kamu bener-bener rasain teksturnya, aromanya. Oh sedap ya ini, masakannya luar biasa, di kafe ini kayak gitu, suasana makannya kayak gitu. Jadi memperhatikan suasana makan, kemudian hidangan yang disajikan, kemudian teksturnya, aromanya kayak gitu. Oh jadi untuk experience eating nih Kak, ngomongin soal makan tuh kan kadang ketika makan tuh ngerasa bosen Kak kalau cuma ngunyah doang, terus kayak dia mikir dia, makanya kita kayak pelampiasan kita tuh sambil nonton itu tadi. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih Kak kalau sambil nonton film, sambil main HP, itu sebenarnya boleh nggak? Kita bukan bicara boleh atau enggak ya, tapi bicara tentang kebutuhan. Balik lagi ya, gitu ya, balik lagi ke diri. kebutuhan. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu karena dilarang-larang kayak gitu ya. Apalagi buat remaja nih. Remaja kan paling anti dilarang. Betul. Biasanya kalau dilarang tuh makin perintah gitu. Apaan itu nggak boleh sambil main HP? Zaman kapan gitu kan? Jadi sebenarnya bukan bicara tentang boleh atau nggak boleh, tapi lebih ke arah kebutuhan kayak gitu. Misalnya kamu saat makan kamu urgent untuk kamu chat siapa, ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kembali lagi, oh ya aku ini sekarang aku lagi makan, aku lagi menikmati makananku, aku di sini sama temanku. Jadi kesadaran penuh, dan itu perlu dilatih sih.
melatih pikiranmu ada di sini, saat ini, sekarang ini, kayak gitu. Oh jadi kayak merasa apa ya, momen ini gitu, aku harus menikmati momen ini ketika makan itu. Nah, berarti kuncinya nih Kak, ini kalau aku boleh simpulin dari penjelasan Kakak, ketika kita mau mulai untuk mindfulness eating itu adalah kita mulai sadar dulu apa yang kita makan dengan kembali lagi ke kebutuhan kita. Betul. Kita harus sadar kebutuhan, dampaknya ke depan seperti apa, supaya dengan kita tuh sadar dampaknya, kita bisa melakukan secara nggak langsung nih, alam bawah sadarku, tubuhku tuh selalu bilang, nggak boleh makan itu karena nanti dampaknya itu. Betul. Jadi karena sudah keset nih, sudah terset bahwa oh ya kalau aku makan ini kemarin loh aku sudah makan kayak gitu. Kayak misalnya salah satunya contohnya suami aku tuh kan, kita berdua sih sebenarnya, aku pun juga hobi makan, mohon maaf nih sebut merek bebek gitu. Goreng. Tapi ternyata itu dampaknya buruk banget gitu kan. Jadi maksudnya sampai aduh, kita ini, aku sampai bilang sama suami, kita mau menua, kita boleh loh menua, tapi menua dengan sehat ya, kayak gitu. Jadi memang benar-benar ketika kita mindful itu kita memperhatikan apa yang masuk, dampaknya, kemudian experience of eating-nya itu. Jadi dengan seperti itu udah menurun tuh namanya guilty feeling, yang menyesal karena pilihan sendiri dong. aduh salah aku diet tapi aku makan ini jadi menyesal kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika kamu mindful eating itu nggak ada lagi guilty feeling, teman-teman, kayak gitu. Oke Kak, nah sebagai anak muda nih, remaja gitu ya, kan nggak mau tuh Kak yang ribet-ribet juga gitu. Nah ngomongin soal makanan juga nih Kak, kan itu kalau misal makanan yang makanan jadi gitu ya. Nah kalau untuk makanan kemasan nih Kak, nih ngomongin contoh nih ada susu nih, ada susu di depan kita nih. Nah itu kadang kalau Kakak sendiri nih gimana nih kalau caranya untuk aku minum susu ini deh, memilihnya tuh gimana untuk makan makanan yang nggak bukan nasi sih, kayak makanan bungkusan gitu. Oke. Kalau aku pribadi itu lihat komposisi, tapi sebelumnya kalau kita tuh kan lebih gampang tuh, kalau misal susu aku biasanya cari yang low fat. Oh, fat ya, jadi yang sedikit lemaknya. Terus habis gitu kalau snack itu nggak melulu beli yang micin terus. Ada kalanya aku mau makan ya aku makan, tapi kembali lagi kebutuhan. Bukan setiap hari aku makan atau seminggu sekali kayak gitu. Jadi sebisa mungkin apakah aku lagi butuh ya ini, oh iya ya udah sebulan aku nggak makan ciki, boleh lah misalnya kayak gitu. Bukan karena ingin ya, kita kan terbiasa aku mau karena aku beli, aku makan karena aku ingin kayak gitu, pengen mulu gitu ya, tanpa kita connect dalam tanda kutip ya, connect dengan diri kita sendiri. Sebenarnya tubuh kita ini butuh apa sih kayak gitu. Kita tuh harus bersahabat loh, perlu loh kita bersahabat sama diri kita sendiri. Ya. Yakin nggak kamu setiap hari kamu makan gorengan? Lo adanya itu, sebenarnya adanya itu, atau kamu tidak mau mengusahakan kayak gitu. Kalau kamu bayangin kamu masukin minyak micin ke badanmu, sayang nggak sih sebenarnya kamu sama badanmu? Padahal badanmu ini kamu gunakan untuk beraktivitas loh. Kamu misalnya bekerja, kamu kuliah, kamu ambil part time misalnya kayak gitu. Oh, oke Kak. Nah aku juga baru ingat ya tadi Kakak sempat mention ketika milih makanan yang kemasan ini lihat informasi nilai gizinya. Nah ini aku juga mau sekalian sharing nih Kak ke teman-teman sobat sebaya ini, kalau soal informasi nilai gizi di makanan kemasan itu bisa loh Kak, ternyata tuh kita itu scan gitu pakai aplikasi. Jadi kita bisa ngelihat apakah makanan ini tuh baik buat tubuh kita, kandungan gulanya berapa. Karena kadang itu kan ini ya Kak, apa namanya? Cuma lihat gini, kadang tuh nggak mudeng nggak sih? Nggak mudeng, nggak paham, kayak aduh bosan kecil tulisannya gitu. Nah ternyata ada aplikasi itu namanya itu Nutrihan Kak. Oh, oke. Health Heroes Nutrihan. Jadi teman-teman bisa cek di Google Play Store dan juga App Store. Nah, kemudian ngomongin kalau mau makan sambil buka HP, ini tuh bisa jadi ini juga Kak, bisa ini. Itu jadi tuh di scan doang Kak di aplikasinya itu. Nah, terus habis itu nanti bakal muncul bintangnya Kak. Ini aku coba
buat scan nih Kak. Iya. Kan ada barcode gitu Kak, barcode yang ini yang di iya. scan. Oh jadi scan-nya di barcode-nya ini ya. Gitu Kak. Ini buat teman-teman sobat sebaya juga ya, bisa dicobain nih. Aplikasinya namanya Health Heroes Nutrihan. Kak, nih, coba demo nih. Karena ini aku juga baru tahu ini tuh akhir-akhir ini Kak, ketika aku ikut pelatihan yang dilakukan oleh Rise dan Gain. Nah, itu aku baru tahu. Selebihnya tuh sebelumnya aku nggak tahu samsek kayak soal mindfulness eating juga baru sadarnya sekarang. Ternyata tuh bukan karena aku butuh, tapi lebih karena aku ingin sih ketika makan itu. Iya betul, cuma memenuhi keinginan aja. Aku pun sampai sekarang juga berlatih kok teman-teman. Jadi bukan berarti ketika aku menyampaikan ini terus sudah benar-benar mindful banget, enggak. Sebenarnya aku juga every single day itu masih benar-benar melatih untuk mindful. Jadi sama-sama belajar ya Kak ya kita nih. Betul. Nih Kak nih, jadi ada barcode-nya terus kita masukin di sini. Nah, kayak gini Kak. Nah, ini bisa jadi ininya tinggi nih, gulanya, terus energi totalnya berapa, lemak jenuhnya berapa gitu. Nah, berarti yang kita perlu lihat adalah yang mana bintangnya. Nah, selain dari bintangnya, kita juga bisa lihat di ininya, detailnya. Kadang kan kita ini Kak, gulanya dibatasin berapa sehari, kayak gitu. Iya. Oh iya Kak, dan ini juga Kak, ternyata nggak hanya soal informasi nilai gizi aja ketika kita tuh ngecek makanan yang di kemasan itu. Tapi kita tuh juga, ada juga loh logo pilihan lebih sehat. Itu yang biasanya kalau di minuman, makanan itu, dia logonya warna hijau centang gitu Kak. Nah, jadi di situ menandakan dia tuh sudah dites gitu ya, dites dari BPOM-nya, sudah memenuhi standar gitu, jadi dia dikatakan lebih sehat gitu Kak. Gitu. Jadi ada centang hijaunya tuh di bagian depan dari makanan dan kemasannya gitu. Jadi itu bisa, kalau aku sendiri, soalnya itu lebih memudahkan aku ketika aku tuh milih makanan. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang belum sadar juga atau belum ngeh gitu ya, biasanya di minuman-minuman itu ada yang ada centang hijaunya, atau di makanan juga ada, nanti bisa dicek. Jadi aku milih itu deh biar soalnya ada centang hijaunya, berarti aku nggak perlu ngecek lagi nih kandungan makanannya gimana gitu, karena aku udah percaya sama centang hijaunya gitu kan. Oke, tips yang sangat membantu. Iya, soalnya bisa bermanfaat juga nih buat teman-teman. Nah nih Kak, sebelum di akhir nih Kak, sebelum disimpulkan, ada nggak sih Kak pesan dan kesan nih buat teman-teman sobat sebaya nih, gimana biar kembali lagi ke kebutuhan gitu, kayak soal makanan ini tuh ada nggak sih Kak, ini aku kembali lagi nih, kan kita boleh kok sebenarnya sambil nonton sambil itu, ada nggak sih kegiatan lain yang bisa kita lakukan ketika sambil makan yang sekiranya itu bisa meningkatkan mindful eating kita? Oke, jadi mungkin kalau remaja itu kan biasanya bosenan, bosenan. Terus juga kadang itu kosong ya, atau merasa sepi aja kalau makan, masa diem, emang kayak apa gitu kan. Cuma diem aja saat makan selain ngunyah kayak gitu. Sebenarnya kembali lagi kalau bicara tentang penggunaan gadget dan lain sebagainya, itu saat makan, kalau misalnya kamu mendominasi ke penggunaan gadgetnya, makannya hanya sekedar masuk, tahu-tahu habis, berarti kan tidak mindful. Oke, itu akan berdampak karena ya kamu nggak bisa mindful gitu. Sedangkan ketika kamu menggunakan HP-mu seperlunya aja, misal aku mau posting, ya udahlah, boleh posting dulu. Setelah itu ditaruh makan. Kayak gitu kan. Nah, langkah-langkahnya adalah lebih kembali lagi kayak gitu, menyadari bahwa dirimu tuh berharga, sobat sebaya ya, dirimu tuh berharga. Jadi ya bagaimana kamu bisa menghargai dirimu lewat hal yang sangat sederhana, itu dari makan kayak gitu. Karena penting banget sih sekarang kita memperhatikan makan, dan itu adalah kebutuhan kan, makan itu kan kebutuhan. Setiap hari kita makan kayak gitu. Nah, dengan mindful itu kita makan dengan happy, makan dengan sehat, terlebih kita tuh makan tanpa rasa bersalah kayak gitu. Coba nanti kamu coba deh, kamu praktek deh, antara kamu makan karena ingin, itu akan muncul rasa bersalah karena kamu nggak pikirin dirimu sebenarnya butuh apa. Kayak gitu. Tapi ketika kamu mindful, mungkin saat itu kamu nggak langsung guilty feelingnya hilang, tapi langsung pelan karena kamu
udah terbiasa mindful. Sekali lagi mindful itu dilatih setiap harinya. Kayak gitu, bukan tiba-tiba. Oh, oke. Gitu, tiba-tiba, oh aku hari ini mindful. Berarti Besok sudah dong. Besoknya lupa. Besoknya enggak gitu kan. Mana katanya mindfulness itu menyehatkan dan menghilangkan guilty feeling. No, saat makan ya, terutama guilty feeling saat makan tuh. Jadi berproses ya, Setelah Kak? makan, iya betul. Jadi itu setiap hari itu perlu dilatih setiap hari. Kayak gitu. Jadi penggunaan gadget diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, thank you banget Kak Bella atas waktunya juga. Nah, aku mungkin sedikit menyimpulkan nih Kak dari bahasan poin-poin kita tadi, baik lagi soal mindful eating yang itu tuh kesadaran penuh atas apa yang kita makan. You are what you eat. Kita tuh adalah apa yang kita makan. Betul banget. Kalau kita makan makanan yang sehat, insya Allah kita sehat juga. Amin. Ya. Dan prosesnya itu memang bertahap. Betul. Kembali lagi soal kebutuhan diri kita. Ketika kita tahu kebutuhan dan kita tahu dampak kedepannya gimana, pasti secara nggak langsung kita akan membatasi, kita akan mengatur diri kita sendiri. Ya, kita akan kontrol dan kita akan happy kok dengan apa yang kita makan. Jadi ini sharing terakhir ya, sekalipun aku waktu itu jadi dari akhir tahun kemarin ya, sekitar November baru makan bebek goreng itu baru bulan ini. Jadi sudah berapa bulan tuh kita nggak makan bebek goreng kayak gitu kan, yang enak banget. Dan itu bukan aku bukan ngerasa kayak aduh pengen banget gitu, kayak bener-bener tahu nggak sih craving buat makan itu tuh enggak gitu ya. Waktu makan oh ya bersyukur bisa makan lagi gitu, bukan yang sampai craving menahan aduh aku nggak makan bebek 6 bulan aduh kayak gitu, itu enggak juga gitu loh. Ini juga gratefulnya ya. Jadi ketika kita bisa mindful itu semuanya itu juga seolah diri itu kayak terprogram ke arah yang lebih baik. Oke, thank you so much Kak Bella atas sharingnya hari ini, benar-benar mencerahkan ya kepada saya sendiri dan harapannya ke teman-teman sobat sebaya juga setelah ini bisa menerapkan mindful eating nih, soal penggunaan gadget juga gimana kalau ketika makan, dan bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kayak kita kalau ngobrol terus sampai besok juga belum selesai nih podcastnya. Mungkin next kita bakal another topik lagi di stay tune terus di podcast kita ini Kak ya. Nah, mungkin dari saya cukup sekian Kak. Terima kasih atas waktunya juga. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.